Anda bertanya-tanya, apa yang dapat menghubungkan seorang wanita tua miskin yang menjual sayuran dengan seorang pria yang mengenakan jas mewah, mengendarai mobil mahal, di sebuah pasar kecil bernama Bin'an, di mana banyak orang berlalu lalang. Sebuah kisah aneh dan misterius terjadi. Nyonya Van, seorang wanita berusia lebih dari 70 tahun, yang telah menjalani kehidupan yang sulit sepanjang hidupnya, tidak pernah menyangka bahwa sayurannya yang layu akan menjadi awal dari sebuah kebenaran yang akan mengejutkan semua orang. Apa rahasia di balik tamu asing itu? Di sudut pasar Binhan, di bawah terik matahari siang, Nyonya Van diam-diam duduk meringkuk di samping kios sayur kecilnya. Kemeja tua yang ditambal menutupi tubuhnya yang kurus dan keras. Sayuran yang layu dicampur dengan beberapa daun kuning, tergeletak begitu saja, seperti kehidupan Nyonya Van yang lelah. Setiap hari, dia duduk di sana, menunggu. Meskipun dia tahu bahwa pembeli hanya akan lewat tanpa berhenti. Di sampingnya, para penjual seperti Miss Sau yang menjual ikan masih tertawa dan berbicara dengan riang, menyapa pelanggan. Sebaliknya, kios Nyonya Van sunyi senyap. Tampaknya, kehadirannya hanyalah sapuan pudar di tengah pasar yang ramai dan sibuk itu. Kehidupan Nyonya Van adalah rangkaian dari kehilangan dan pengorbanan. Suaminya meninggal lebih awal, meninggalkannya sendirian untuk membesarkan putranya. Tetapi 5 tahun yang lalu, putranya, seorang pekerja konstruksi, meninggal dalam kecelakaan kerja. Kejutan itu seperti pisau yang menusuk ke dalam hidupnya yang sudah penuh dengan penderitaan. Saat ini, dia tinggal bersama cucunya yang bernama Min, satu-satunya harapan yang tersisa. Ming adalah seorang mahasiswa, rajin, patuh, dan selalu berusaha untuk tidak mengecewakan neneknya. Namun biaya kuliah dan biaya hidup yang terus meningkat, ditambah dengan hutang lama keluarga, membuatnya tidak punya pilihan selain pergi ke pasar untuk menjual sayuran setiap hari. Kios sayurnya, kecil dan sederhana, adalah hasil dari pagi-pagi yang dingin. Pergi ke ladang untuk mengambil setiap ikat sayuran yang bisa dia jual. Dia tidak meminta banyak, hanya berharap untuk mendapatkan cukup uang untuk hidup sehari-hari dan merawat cucunya. Tetapi sayuran yang tidak indah dan tidak segar itu diabaikan oleh pelanggan, seperti ketidakpedulian hidup terhadapnya. Sebuah sudut pasar kecil, seorang wanita duduk dengan tenang menjual sayuran yang layu. Tetapi di dalam kesulitan itu, ada cerita yang penuh dengan tekad. Nyonya Van tidak mengeluh. Matanya bersinar dengan kesabaran dan tekad. Tetapi, apakah takdir akan terus mendorongnya ke hari-hari gelap seperti itu? Apa yang akan terjadi ketika seorang pria kaya yang misterius seperti Tuan Kuan muncul di sudut pasar ini? Mengapa dia membeli sayuran dari Nyonya Van? Dan apa yang ada di balik misteri itu yang bahkan tidak terduga oleh Nyonya Van sendiri? Sebelum masuk lebih dalam ke dalam cerita, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan saluran untuk menerima lebih banyak cerita yang bermakna dan manusiawi seperti ini. Pada suatu siang yang gerah, seperti biasa, Nyonya Van meringkuk di samping kios sayur kecilnya. Matanya menatap tajam ke arah orang-orang yang lewat. Hari ini, dia duduk lebih lama dari biasanya. Sayuran telah layu di bawah sinar matahari, tetapi dia belum menjual banyak. Sepertinya tidak ada yang memperhatikan kios sayur sederhana itu.
Ketika dia akan membereskan barang-barangnya untuk pulang, tiba-tiba suara yang tidak biasa terdengar membuat semua orang di pasar berhenti. Sebuah mobil hitam mengkilat perlahan masuk, berhenti tepat di depan sudut pasar. Orang-orang di sekitar mulai berbisik. Pintu mobil terbuka, dan dari dalam keluarlah seorang pria parubaya, tinggi, mengenakan jas yang elegan. Wajahnya cerah, percaya diri, tetapi tidak terlalu menyendiri. Sepatu kulitnya yang mengkilap dengan lembut menyentuh jalan yang berdebu, benar-benar kontras dengan pemandangan sederhana pasar. Dia berjalan perlahan, matanya tenang tapi tegas, membuat semua mata tertuju padanya. Dia tidak pergi ke kios-kios besar, tetapi langsung menuju kios sayur Nyonya Van. Keheningan yang aneh menyelimuti seluruh pasar. Hanya suara langkah kaki pria yang elegan itu yang terdengar. Ketika dia berdiri di depan kios sayur, Tuan Kuan, nama yang tidak diketahui Nyonya Van, membungkuk dengan hati-hati memilih setiap ikat sayuran. Sayuran tua yang layu, yang sebelumnya diabaikan oleh semua orang, sekarang dihargai dan diperhatikan olehnya seperti pelanggan yang sedang membeli barang berharga. Nyonya Van bingung. "Apakah kamu ingin membeli sayuran saya?" Pertanyaan itu terlintas di benaknya, tetapi dia tidak berani mengatakannya. Pada saat itu, dia tidak tahu apakah pria ini benar-benar serius atau hanya lelucon yang pernah dia saksikan dari beberapa pelanggan yang berpura-pura mengasihani. Setelah selesai memilih, Tuan Kuan mengangkat kepalanya dan bertanya dengan lembut, "Bisakah saya membeli semua sayuran ini?" Nyonya Van terkejut dan buru-buru menjawab, "Mengapa kamu mengambil semua sayuran ini? Tapi itu tidak segar lagi. Kamu harus mencari di tempat lain." Tuan Kuan tersenyum, tidak menjawab secara langsung, tetapi hanya meletakkan setumpuk besar uang yang mengejutkan wanita tua itu. Jumlah itu lebih dari 2 kali lipat nilai sebenarnya dari sayuran tersebut. Nyonya Van menggelengkan kepalanya dan menolak. Tidak, kamu memberi terlalu banyak. Saya hanya butuh harga yang tepat." Tetapi Tuan Kuan mempertahankan senyum tenangnya dengan lembut menjawab, "Simpan saja, Nyonya. Anggap saja ini sebagai ucapan terima kasih saya." Kemudian dia mengambil sayuran itu dengan hati-hati memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Ketika dia pergi, dia berbalik, membungkuk untuk menyapa Nyonya Van dengan sopan. Mobil hitam mengkilat dengan cepat, bergabung dengan arus orang-orang di jalan, meninggalkan keheningan yang penuh dengan keheranan di pasar. Nyonya Van berdiri terpana melihat uang di tangannya. Hatinya kacau dengan pikiran yang campur aduk. Dia tidak mengerti, tidak percaya bahwa apa yang baru saja terjadi itu nyata. Sayurannya yang kasar, yang tidak dihiraukan oleh siapapun sepanjang hari, dibeli oleh pria yang anggun itu dengan jumlah uang yang begitu besar. Di sekitarnya, para pedagang seperti Nona Sau mulai bergosip. Mengapa orang kaya seperti itu membeli sayuran di sini? Mungkin dia mengasihaninya. Yang lain berkata, "Ya, tapi siapa yang akan menghabiskan uang untuk membeli sayuran layu dengan harga setinggi itu? Atau apakah dia punya niat lain?" Nyonya Van mendengar kata-kata itu. Hatinya semakin bingung. Dia menunduk untuk melihat setumpuk uang di tangannya. Matanya sedih. Dia tidak tahu apakah dia harus berterima kasih
atau takut pada bantuan yang aneh ini. Tapi, jauh di lubuk hatinya, dia tahu ini bukan cerita biasa. Siapa pria itu? Mengapa dia datang ke sini dan melakukan hal-hal aneh seperti itu? Semua pertanyaan itu berkecamuk di benaknya, sementara jawabannya masih tersembunyi di balik tabir rahasia yang belum terungkap. Sejak pertemuan pertama itu, citra pria misterius itu terus menghantui Nyonya Van. Selama berhari-hari, dia duduk di samping kios sayurnya. Hatinya penuh dengan pertanyaan. Mengapa dia membeli semua sayuran saya? Apakah dia benar-benar membutuhkannya? Atau dia hanya ingin membantu karena kasihan? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalanya. Tetapi dia tidak dapat menemukan jawabannya. Kemudian suatu pagi, ketika Nyonya Van baru saja meletakkan sayurannya, mobil yang dikenalnya muncul kembali. Semua mata di pasar tertuju ke sudut kecil itu. Tempat mobil hitam mengkilat itu perlahan berhenti. Masih dengan sikap yang anggun, Tuan Kuan turun dari mobil, berjalan perlahan dan langsung menuju kios sayur Nyonya Van. Tanpa banyak bicara, Tuan Kuan membeli semua sisa sayuran Nyonya Van. Seperti sebelumnya, sayuran yang layu dan menguning yang tidak ingin dibeli oleh siapapun. Dia dengan hati-hati menghargai dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil seolah-olah itu adalah barang berharga. Tapi kali ini, Nyonya Van tidak tinggal diam. Mengapa kamu membeli begitu banyak sayuran? Bagaimana keluargamu bisa makan semuanya? Nyonya Van tidak bisa menahan rasa penasarannya dan bertanya dengan hati-hati. Tuan Kuan menatapnya, senyum lembut muncul di bibirnya. Jangan khawatir, sayuranmu membantu banyak orang. Jawaban itu hanya membuat Nyonya Van semakin bingung. Kata-kata Tuan Kuan terdengar misterius, tetapi matanya begitu tulus sehingga dia tidak bisa meragukannya lagi. Namun, di sekitarnya, desas-desus mulai menyebar. Nona Sau, penjual ikan yang sering berbicara dengan Nyonya Van, setengah bercanda, setengah serius. Mungkin dia terlalu kaya, dia tidak tahu harus menghabiskan uangnya untuk apa. Jadi, dia hanya membelinya. Siapa yang akan membeli sayuran layu? Yang lain curiga. Atau apakah dia punya niat lain? Mungkin dia ingin menggoda Nyonya Van. Desas-desus itu seperti menuangkan minyak ke dalam api kebingungan di hati Nyonya Van. Dia tidak ingin berpikir buruk tentang Tuan Kuan, tetapi hatinya terus mengajukan pertanyaan. Dia merasa seperti ditarik ke dalam cerita yang tidak bisa dia pahami. Dan kemudian, selama 2 minggu berikutnya, Tuan Kuan terus mengunjungi kios sayur Nyonya Van. Setiap kali, dia membeli semua sayuran, membayar lebih dari nilai sebenarnya. Tapi dia tidak pernah menjelaskan alasannya. Pengulangan itu semakin membuat Nyonya Van jatuh ke dalam pusaran rasa ingin tahu. Suatu hari, dia memberanikan diri untuk bertanya terus terang. Apakah kamu mengasihaniku? Jika demikian, tolong jangan membeli sayuran lagi. Saya tidak ingin diremehkan. Pertanyaan tak terduga itu mengejutkan Tuan Kuan. Tapi alih-alih marah, dia hanya tersenyum dan menjawab, "Tidak, Nyonya. Saya tidak mengasihani Anda. Sayuran Anda sebenarnya lebih penting dari yang Anda kira." Kata-kata itu membuat Nyonya Van tidak dapat menyangkal, tetapi juga tidak meredakan kecemasan di hatinya. Bisakah sayuran yang sederhana dan layu ini benar-benar sepenting itu?
Dia tidak percaya. Tapi mata Tuan Kuan sama sekali tidak seperti mata orang yang berbohong. Nyonya Van mulai merasa bingung antara kegembiraan dan kebingungan. Menjual sayuran membuatnya lega karena mengurangi bebannya. Tetapi di dalam hatinya masih ada sesuatu yang tidak nyaman. Setiap kali Tuan Kuan pergi, dia akan melihat ke bawah ke kios sayur yang kosong dan bertanya-tanya, mengapa hal-hal ini terjadi padaku? Apakah ini keberuntungan atau hanya awal dari sesuatu yang lain? Kemunculan Tuan Kuan yang berulang tidak hanya membuat Nyonya Van bingung, tetapi juga membuat semua orang di pasar Binan terus berspekulasi. Semua orang ingin tahu apa yang sebenarnya dipikirkan pria kaya ini dan mengapa dia memilih Nyonya Van di antara banyak orang lainnya. Pertanyaan-pertanyaan itu bukan hanya milik Nyonya Van, tetapi juga milik semua orang. Tetapi ada satu hal yang tidak diharapkan oleh siapapun. Semua tindakan Tuan Kuan sama sekali tidak sederhana. Di balik penampilannya yang tenang adalah sebuah rahasia yang tidak dapat ditebak oleh siapapun. Dan ini akan segera terungkap dalam pertemuan berikutnya. Suatu pagi hujan deras, seluruh pasar Binan menjadi sepi. Di bawah hujan lebat, Nyonya Van duduk meringkuk di samping kios sayur kecilnya. Tangannya yang kurus gemetar karena kedinginan. Hari ini, hujan begitu deras, sehingga bahkan pelanggan tetap pun tidak mengunjungi pasar. Sayuran basah kuyup membuat harapan Nyonya Van untuk menjual barang-barangnya semakin pudar. Ketika dia akan membereskan barang-barangnya untuk pulang, tiba-tiba mobil Tuan Kuan yang dikenalnya muncul lagi. Tapi kali ini, Tuan Kuan tidak membeli sayuran. Sebaliknya, dia turun dari mobil, membuka payung hitam dan berjalan langsung ke depan Nyonya Van. Nyonya, hari ini hujan deras. Izinkan saya mengantarmu ke suatu tempat. Kata-katanya mengejutkan dan membuat Nyonya Van berhati-hati. Dia mundur, matanya menunjukkan kewaspadaan. Kemana kamu akan membawaku? Aku masih harus membereskan sayuran. Tuan Kuan menatapnya dengan mata yang tenang, tetapi meyakinkan. Jangan khawatir, Nyonya. Saya tidak punya niat buruk. Saya hanya ingin Anda pergi ke tempat yang perlu Anda lihat. Nyonya Van ragu-ragu sejenak, tetapi di depan kesabaran Tuan Kuan, dia mengangguk dengan enggan. Dia mengambil keranjang sayuran Nyonya Van, memasukkannya ke dalam bagasi mobil dan membuka pintu mobil, mengundangnya masuk. Ini adalah pertama kalinya dia masuk ke dalam mobil. Dia merasa canggung dan malu. Mobil itu melaju melewati jalan-jalan yang sepi. Suara hujan menetes di kaca jendela mobil. Di dalam hati Nyonya Van ada ribuan pertanyaan, tetapi dia tidak mengatakannya. Dia hanya diam-diam melihat keluar jendela, bertanya-tanya kemana Tuan Kuan membawanya. Akhirnya, mobil itu berhenti di depan sebuah rumah kecil bernama Rumah Cinta Kasih Lotus. Plakatnya sudah tua, tetapi setiap kata muncul dengan jelas di tengah hujan. Tuan Kuan turun dari mobil, membuka pintu dan mengundangnya masuk. Disinilah sayuran Anda telah berakhir selama ini. Saya pikir Anda perlu melihat ini. Ketika dia masuk, pemandangan yang menghangatkan hati muncul di depan matanya. Di ruangan besar, puluhan orang tua yang kesepian dan anak-anak miskin duduk bersama. Mereka tertawa dan berbicara dengan riang. Di atas meja ada hidangan sederhana tapi lezat. Nyonya Van melihat sekeliling. Matanya tertuju pada hidangan sayuran rebus, sup sayuran, tumis sayuran. Semuanya tampak begitu akrab. Seorang wanita tua di Rumah Cinta Kasih itu maju dan dengan hangat menyapa Tuan Kuan. Tuan Kuan, kamu datang lagi. Terima kasih. Karena kamu, kami memiliki makanan yang begitu lezat hari ini. Nyonya Van berdiri terpaku. Tangannya mengepal erat syal tua itu.
Sayuran yang dia pikir tidak dibutuhkan oleh siapapun, kini telah menjadi makanan bagi orang-orang yang bahkan lebih miskin darinya. Pada saat itu, dia merasakan gelombang emosi, terharu dan malu karena pernah mencurigai Tuan Kuan. Melihat mata Nyonya Van yang terkejut, Tuan Kuan angkat bicara. "Nyonya, saya tidak membeli sayuran Anda untuk dimakan. Sudah lama saya mendukung rumah cinta kasih ini. Sayuran Anda mungkin tidak indah, tetapi saya tahu itu adalah hasil kerja keras Anda. Itu adalah apa yang telah Anda buat dengan sepenuh hati. Saya ingin membantu Anda. Dan pada saat yang sama, saya ingin sayuran Anda menjadi sumber kehidupan bagi orang-orang yang kurang beruntung di sini." Nyonya Van terdiam. Kata-kata Tuan Kuan membuatnya tidak bisa berkata-kata. Dia melihat sekeliling, melihat orang-orang tua yang ompong memakan setiap potong sayuran. Anak-anak mengambil setiap potong makanan dengan mata bahagia. Dia tidak pernah berpikir bahwa pekerjaannya yang sederhana dapat membawa kegembiraan bagi orang lain seperti ini. Air matanya mulai jatuh. Untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa sayurannya benar-benar berarti. Dia tersedak dan berkata, "Saya tidak tahu harus berkata apa lagi. Terima kasih. Terima kasih telah membantu saya memahami bahwa hidup saya masih berharga." Tuan Kuan hanya dengan lembut meletakkan tangannya di bahunya dan berkata, "Bukan hanya Anda, tetapi siapapun dalam hidup ini, selama mereka hidup dengan jujur, mereka memiliki nilai mereka sendiri." Di luar, hujan perlahan mereda. Ketika Min Han mendekat, Ibu Lan masih duduk di sana, diam. Matanya tidak berubah. Tangannya masih dengan lembut menggenggam pegangan kursi rodanya. Seluruh ruangan bank sekarang tampak sunyi. Suara-suara bising di sekitarnya seolah-olah tidak ada lagi. Hanya ada keheningan yang berat dan kebenaran yang tidak bisa dihindari oleh Min Han. Min Han berhenti sejenak di depan Ibu Lan. Dia menundukkan kepalanya, tidak berani menatap matanya. Setetes keringat dingin jatuh di dahinya. Rasa penyesalan yang kuat membuatnya merasa sesak napas. Setelah beberapa saat hening, akhirnya Min Han berbicara, Ibu Lan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya benar-benar tidak tahu bahwa Ibu adalah ibunya Direktur Min. Saya telah memperlakukan Ibu seperti itu. Saya salah. Mohon maafkan saya." Kata-kata maaf Min Han terdengar, tetapi dalam hatinya itu terdengar sangat lemah. Dia tidak tahu apakah Ibu Lan akan menerima permintaan maafnya atau tidak. Rasa bersalah membuatnya ingin segera berlutut untuk meminta maaf. Tetapi Ibu Lan tidak langsung menanggapi. Dia tetap diam. Ibu Lan perlahan-lahan mengangkat kepalanya. Matanya masih tidak berubah. Matanya tenang tetapi dalam, seolah-olah mengandung seluruh dunia yang tidak bisa dipahami oleh Min Han. Dia menatap Min Han dengan saksama. Tatapan itu tidak mengandung kemarahan, tidak mengandung kebencian, hanya kesedihan. Ibu Lan dengan lembut membuka mulutnya. Suaranya lembut tetapi penuh dengan kesedihan. "Apakah kamu tahu, saya telah hidup bertahun-tahun dalam kemiskinan, sendirian membesarkan anak. Saya tidak butuh belas kasihan atau kekaguman dari siapapun. Tetapi yang paling saya butuhkan adalah rasa hormat. Bahkan ketika saya bukan siapa-siapa, hanya seorang wanita tua yang duduk di kursi roda ini. Apakah kamu tahu apa yang telah saya alami sepanjang hidup saya?" Min Han berdiri diam. Kata-kata Ibu Lan seperti pukulan telak di hatinya. Dia merasa tidak bisa menjawab. Kata-kata wanita tua itu terlalu dalam, terlalu menyentuh. Dia telah memandangnya dengan tatapan menghina, tanpa rasa hormat, hanya karena dia tidak memiliki penampilan yang mewah, tidak mengenakan pakaian mahal seperti pelanggan lainnya.
Dia lupa bahwa setiap orang memiliki ceritanya sendiri. Setiap orang memiliki masa lalu yang tidak bisa dia pahami sepenuhnya. Ibulan melanjutkan. Suaranya lembut tetapi penuh dengan kepahitan. Putra saya, Direktur Ming, adalah orang yang sukses. Tetapi saya sendiri yang telah mengajari putra saya bahwa yang terpenting dari manusia adalah karakter, saling menghormati, bukan uang atau status. Kamu mungkin bekerja di bank ini, mungkin memiliki pekerjaan yang stabil, tetapi kamu perlu ingat satu hal. Status seseorang tidak ditentukan oleh penampilan luar. Dan hari ini, kamu telah menunjukkan kepada saya dengan jelas bahwa kamu kekurangan satu hal penting yang telah saya ajarkan kepada putra saya. Rasa hormat terhadap orang lain. Kata-kata Ibulan seperti sumber air dingin yang dituangkan ke Min Han menyadarkannya. Dia merasa tercekat, hatinya dipenuhi dengan penyesalan yang mendalam. Dia berdiri diam. Matanya tidak berani menatap langsung ke arah wanita tua itu. Hanya rasa malu yang memenuhi pikirannya. Ming Hang tidak menyangka bahwa hidup bisa menghukum dengan begitu keras. Dia telah bertindak terlalu tergesa-gesa, terlalu tidak bijaksana ketika memperlakukan Ibulan hanya karena apa yang dia tunjukkan di luar. Dia lupa bahwa tidak semua orang bisa memahami penderitaan orang lain, dan tidak semua orang harus menyombongkan apa yang mereka miliki. Ibulan, dengan ketenangan dan ketabahannya, memandang Min Hang dan berkata lagi, "Sekarang kamu mengerti. Kamu tidak perlu meminta maaf kepada saya lagi. Tetapi kamu perlu belajar bagaimana menghormati orang lain. Itu yang penting." Ming Hang berdiri di sana, matanya penuh dengan kehampaan. Hatinya seperti dicabik-cabik oleh kata-kata Ibulan. Dia tahu dia telah kehilangan kesempatan berharga, kesempatan untuk belajar, untuk tumbuh lebih dewasa. Dan sekarang, apakah Ibulan memaafkannya atau tidak, itu tidak lagi penting.